Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Hartini MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu prinsip manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik. Yaitu yang pertama, ada komitmen dan ketegasan. Komitmen ditunjukkan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya, guru, staf administrasi, anak-anak, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Dan yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme berkaitan dengan kedisiplinan, menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu adanya komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti dilibatkan banyak komponen dasar, banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan program yang sedang berjalan sehingga program terlaksana sesuai dengan harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu adanya kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah atau punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dilihat dari 2 hal tersebut. Efektif. Dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Yang kedua yaitu efisien. Sedangkan efisien berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu yang dimana program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Selanjutnya, fungsi manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama, apa sih perencanaan? Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan di dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule. Kapan program mulai dan selesai? Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Selanjutnya, fungsi manajemen PAUD ada yang namanya perorganisasian. Apa itu perorganisasian? Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah perorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, perorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja sama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu adanya kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga.
yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam pengajarnya tidak sebanyak guru-guru yang lain karena ia juga harus tahu kondisi lapangan dengan instansi yang dipimpinnya sehingga ia mengetahui persis program yang sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya yaitu adanya pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, dan disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik dan buruk, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para guru atau para individu tersebut. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dan guru dalam manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini atau PAUD agar dapat mencapai tujuan membantu tumbuh kembang anak. Tujuan dari PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah memberikan pendidikan yang paling baik untuk anak-anak sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yaitu peran kepala sekolah adalah yang pertama menyusun program kerja, melaksanakan rencana kerja, menyusun pedoman kerja, lalu menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun, dan menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanaan penerimaan peserta baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik. Selanjutnya yaitu menyusun K13, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Lalu, mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola sarana prasarana, membimbing guru pemula, mengelola keuangan pembiayaan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah, melaksanakan program induksi. Selanjutnya yaitu adanya supervisi dan evaluasi. Yang pertama yaitu menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, melaksanakan evaluasi diri sekolah atau EDS. Selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum 13. Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dan menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Dan selain peran kepala sekolah dalam manajemen PAUD, ada juga guru ya. Guru juga berperan dalam manajemen PAUD. Yang pertama yaitu guru berperan sebagai organisator. Apa itu organisator? Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal atau kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya yaitu guru sebagai demonstrator. Guru hendaknya senantiasa menguasai bahan dan materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, guru berperan sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah dan bertujuan pendidikan. Selanjutnya, guru mempunyai peran sebagai fasilitator yang dimana guru memberikan fasilitas atau kemudahan kepada dalam proses belajar mengajar. Lalu guru sebagai mediator.
yang dimana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Baik, sekian penjelasan atau paparan dari saya tentang manajemen PAUD, prinsip dan tujuan serta fungsi atau peran kepala sekolah dan guru pada manajemen PAUD. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam apa yang saya paparkan barusan terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.